Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, benarkah sejumlah parpol mulai PDKT ke figur-figur capres non-parpol yang potensial untuk diusung di 2024? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Kang Emil, Mas Burhan. Selamat malam Mbak Zilvia. Selamat malam. Baik, Kang Emil, sudah beberapa kali Anda memenuhi undangan partai. Apakah sudah ada, Kang, partai yang serius mau mengusung Anda di 2024? Jawabannya belum ada. Tapi gini kan, dalam politik setiap undangan itu adalah kebaikan ya. Maka semua undangan saya penuhi. Ingat nggak beberapa bulan lalu Mbak Zilvia, saya kedatangan Mas Ahaye, saya bonceng naik motor, kedatangan Pak Erlangga, diundang Bu Mega ke guru besar tidak tetapnya, ada Mas Anies juga, saya jadi tuan rumah. Kemudian saya diundang ke Caimin di rumah dinasnya Pak Suharto Mono Arfa. Saya dengan PKS panen bareng di Kerawang, ada Presiden PKS di sana, juga ada Dewan Syuronya juga kan. Jadi saya harus tahu diri Mbak sebagai pribadi yang membutuhkan partai-partai politik untuk kepentingan Jawa Barat saat sekarang, maka setiap undangan bagi saya wajib hukumnya untuk didatangi, membangun komunikasi. Kebetulan saya belum berpartai, jadi pas ya momentum diundang ini sehingga saya mempelajari, karena nanti tahun depan insya Allah mau jadi gubernur Jawa Barat lagi periode kedua atau yang lainnya, insya Allah posisi saya sudah berpartai karena saya menyadari politik lokal dengan independen ini, Mas Burhan ya saya sampaikan tidak mudah, kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan dengan sudah berpartai, insya Allah posisi negosiasi dinamika pembangunan lebih mudah. Jadi kepentingannya bukan hanya potensi ke atas, tapi juga perpanjangan saya sebagai gubernur Jawa Barat insya Allah lebih baik. Oke, ngomong-ngomong soal perpanjangan Gubernur Jawa Barat 2 periode, jadi Kang Emil kira-kira nanti pilih yang mana, Kang? Pilpres 2024 atau Pilgub nih? Dalam prinsip spiritualitas kan orang harus ikhtiar dulu, Mbak. Pada saat ikhtiarnya nanti sudah maksimal, datanglah yang namanya takdir kan. Nah, nanti takdir yang akan bicara apakah ikhtiar ini membuahkan dukungan untuk lebih lanjut di nasional atau ikhtiar ini bertakdir dengan melanjutkan periode kedua. Dua-duanya adalah kemuliaan kepemimpinan yang saya harus putuskan. Jadi tidak A atau B, kira-kira begitu, dua-duanya beriringan. Nanti makanya nggak bisa dimatematikkan sekarang karena masih terlalu jauh. Ingat nggak Mbak Zilvia, kan Pak Ma'ruf Amin nggak ada balihonya, nggak ada proses-proses seperti yang wawancara kita malam ini, tahu-tahu jadi wapres. Jadi artinya apa? Politik bukan matematik ya. Ada hal-hal di luar perhitungan. Bahkan survei-survei sekarang juga tidak jaminan karena dari pengalaman 2 kali pilkada ya, survei tinggi tapi tidak mengukur gerakan partai pada saat perhelatan pemilunya. Contoh di Jawa Barat ya, pasangan dari PKS Gerindra itu diposisikan terakhir terus di survei. Tapi pada saat hari H-nya malah ranking 2. Karena terjadi sebuah pergerakan politik yang tidak terukur oleh survei, sehingga survei itu betul memetakan tapi tidak seluruhnya bisa akurat di hari akhir. Oke, meskipun tidak semuanya bisa diukur secara matematika, Kang Emil, tapi tadi Anda mengatakan tahu diri Anda membutuhkan partai sebagai kendaraan politik, baik itu untuk Pilpres maupun untuk kalau Anda mau maju gubernur 2 periode. Anda jelas membutuhkan partai politik, berarti tahun depan Anda sudah pasti akan bergabung ke salah satu partai politik? Ya, itulah kenapa saya mendatangi undangan silaturahminya. Yang penting yang paling kuat kepancasilaannya, itu yang tempat saya berlabuh kira-kira. Karena Pancasila ini harga mati, saya ini ingin mengedepankan Pancasila sebagai keutamaan, landasan utama. Jangan terlalu ekstrim ke kanan, jangan terlalu ekstrim ke kiri. Negara itu harus teguh di Pancasila. Nah, partai yang paling kuat ke Pancasilaan, insya Allah itu yang saya coba lakukan hati saya sebagai kader. Oke,
Mas Burhan, mendengar jawaban Kang Emil tadi, sebetulnya yang lagi PDKT itu adalah sejumlah parpol yang lagi PDKT ke figur-figur capres potensial, atau figur-figur capres ini yang juga PDKT ke parpol? It takes two tango. Jadi untuk menari tango itu membutuhkan dua pihak sekaligus. Tidak akan ada dansa kalau hanya satu orang yang terlibat. Saya dua-duanya juga saya sebut simbiosis mutualisme. Jadi partai juga mengalami krisis kader, mengalami krisis ketokohan. Umumnya partai sulit untuk mencari calon yang punya elektabilitas kuat dari dalam. Tapi saat yang sama, tokoh-tokoh yang berasal dari luar partai juga membutuhkan kendaraan. Terutama maju dalam konteks pilpres, di mana undang-undang dasar mensyaratkan tiket dari partai politik dan tidak melalui jalur perseorangan. Jadi lain dengan pilkada. Jadi dua-duanya saya kira tidak bisa dielakkan dalam konteks pertemuan atau safari politik yang melibatkan antara bakal calon presiden dengan partai politik. Oke, kalau dua-duanya saling membutuhkan, kira-kira apa langkah berikutnya, Mas Burhan? Ini kan sejauh ini masih penjajakan, warawiri sana-sini, ada undangan diterima, tapi belum ada kita lihat langkah konkret tahap berikutnya itu seperti apa. Jadi menurut Anda itu tahap berikutnya seharusnya seperti apa bagi kedua belah pihak? Ya, buat partai politik pasti wait and see ya, melihat nama-nama yang muncul. Salah satu ukuran yang biasa mereka pakai adalah elektabilitas. Tentu elektabilitas punya keterbatasan untuk bisa memotret terutama di hari H. Namanya juga elektabilitas, jadi snapshot berdasarkan potret pada saat data collecting itu dilakukan. Nah, kalau kita melihat peta hari ini, itu tidak ada calon yang dominan. Misalnya Pak Prabowo Subianto yang unggul, survei kami di bulan September, keunggulannya cuma 22%. Itu paling tinggi dan selisihnya tidak signifikan dengan peringkat kedua, yaitu Ganjar. Nah, kemudian nomor 3 Anies Baswedan dengan perolehan sekitar 13 atau 14%. Nomor 4 Kang Emil. Nah, kalau kita lihat peringkat pertama sampai peringkat ke-8 itu nyaris tidak terlalu berbeda jauh. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur sampai 2024, tentu anything can happen. Karena bagaimanapun pentas 2024 itu berbeda dengan apa yang terjadi di 2013-2014 dan 2003-2004. Jadi kebetulan kami punya datanya di 2004 dan 2014. Saat itu Pak SBY dan Pak Jokowi sudah leading, jadi nyaris unstoppable. Nah, untuk konteks 2024 itu Belanda masih jauh. Nah, pada titik itu baik partai atau calon presiden tentu mereka saling mengamati ya sejauh mana peluang untuk meningkatkan elektabilitas di satu sisi, dan di sisi lain adalah seberapa jauh partai politik bisa menentukan siapa calon yang mereka usung. Baik, bicara soal elektabilitas, saya ingin tanya pendapat Kang Emil. Kalau dilihat kan tadi Anda dibandingkan sesama kepala daerah yang lain, peringkat 4 kalau kata Mas Burhan tadi. Kang Emil, apakah itu mengkhawatirkan untuk Anda dan menyadarkan Anda bahwa Anda harus membuat langkah lebih cepat daripada yang lain? Santai aja Mbak Zilvia. Pengalaman 2 kali pilkada juga posisinya mirip-mirip. Tidak diunggulkan, posisi di tengah, dan setelah ada takdirnya kan akhirnya terpilih ya. Kedua, saya memang fokus COVID ya, ngurusin COVID, sekarang lagi ngurusin vaksin. Jadi elektabilitas saya memang masih berhubungan dengan kinerja di Jawa Barat. Saya tahu diri Mbak, saya itu bukan gubernur 2 periode. Kalau Mas Ganjar kan sudah 2 periode, jadi exposure dan teritorialnya luas sekali. Dan saya juga bukan gubernur Jakarta yang mungkin dekat dengan media secara teknis, kira-kira begitu. Saya ini baru jadi gubernur Jawa Barat, baru 2 tahun kena COVID, kira-kira begitu ya. Jadi posisi survei segitu yang kita pahami bagi saya sudah sesuai Mbak. Nah, dan waktu kan masih ada 3 tahun, yang penting kerja yang betul untuk daerahnya,
sambil pengalaman 2 kali pilkada itu menjadi bekal strategi. Jadi Belanda masih jauh betul, makanya sekarang mah ngobrol-ngobrol aja, komunikasi. Nggak bisa membaca akhir nanti itu di sekarang. Seperti saya selalu bawa teori Pak Kiai Maruf Amin, kira-kira begitu ya. Kan nggak ada baliho-balihonya, survei-surveinya. Tiba-tiba Allah takdirkan menjadi wapres. Karena perjodohan itu bukan melulu gabungan 2 elektabilitas ya. Bisa karena pertimbangan butuh figur yang melengkapi, butuh kelompok yang akan memperkuat. Jadi perjodohan itu tidak matematis. Oke, apa sih resep keberhasilan perjodohan? Nanti saya akan tanya dengan Mas Burhan dan juga Kang Emil. Tadi meskipun Belanda masih jauh ya, tapi PR di Jawa Barat juga tentu masih banyak. Tapi di waktu yang sama Anda juga harus siap-siap untuk bagaimana memikirkan strategi menuju putaran kedua gubernur periode kedua gubernur Jawa Barat atau Pilpres 2024. Jadi bagaimana Anda harus membagi fokus atas semua agenda tersebut? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Pemirsa masih bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Baik, Mas Burhan, tadi saya bertanya soal apa sih resep perjodohan kalau mau berhasil itu seperti apa. Tadi Kang Emil berulang kali menyebut contohnya perjodohan Pak Jokowi dengan Wapres Ma'ruf Amin. Ketika itu tidak ada balihonya, tiba-tiba bisa saja menjadi seorang Wapres. Tapi itu kan dibutuhkan special case, special factor. Kira-kira kepala daerah yang populer saat ini apakah juga punya special factor tersebut selain kinerja mereka sebagai kepala daerah? Nah, biasanya ada 2 hal yang menentukan pola umumnya ya terkait dengan jodoh politik. Pertama adalah elektabilitas, karena umumnya partai politik itu ingin menang. Jadi partai politik manapun itu selalu menentukan elektabilitas sebagai salah satu faktor penting. Karena tidak ada partai politik yang maju untuk kalah. Nah, yang kedua itu terkait dengan apa yang saya sebut sebagai syarat teknis nominasi pencapresan. Karena 20-25% itu bukan angka yang kecil, itu angka yang sangat tinggi. Dan karenanya proses perjodohan untuk variabel yang kedua itu sangat ditentukan oleh akses seorang tokoh terhadap partai politik dalam memenuhi syarat 20-25%. Nah, kalau yang pertama itu variabel ketokohan dari si calon presiden atau wakil presiden. Variabel yang kedua, seberapa kuat seseorang calon dalam membawa partai politik. Nah, yang terakhir faktor logistik. Nah, itu 3 yang utama yang menurut saya selama ini menjadi penentu terkait dengan perjodohan politik ya. Tetapi yang sering kita lihat dalam beberapa kasus tertentu, misalnya Kiai Ma'ruf 2019 kemarin, itu bagaimanapun dilihat sebagai faktor yang unik karena ada unsur politik identitas yang sangat kuat. Satu sisi, di sisi lain Pak Jokowi sudah aman secara elektoral. Jadi kalau misalnya saat itu bukan isu politik identitas yang mengemuka, dan kalau misalnya saat itu Pak Jokowi tidak terlalu tinggi elektabilitasnya, saya kira bukan Pak Kiai Ma'ruf. Nah, apalagi pada saat itu memang ada penolakan luar biasa dari partai pendukung Pak Jokowi terhadap Mahfud MD. Karena Pak Mahfud MD dianggap sebagai calon yang cukup merugikan kepentingan tokoh partai, terutama di 2024, kalau misalnya menjadi wakil presiden Pak Jokowi. Sementara Pak Kiai Ma'ruf itu bukan dianggap sebagai penantang yang serius karena faktor usia. Jadi ada banyak variabel yang memang tidak bisa dimatematika-matematikkan, tetapi masih ada alasan rasional mengapa Kiai Ma'ruf dipilih. Selain tentu saja beliau berasal dari tokoh NU, less polarizing, tidak menjadi ancaman buat partai pendukung Pak Jokowi, dan saat yang sama menjadi benteng dari serangan politik primordial. Kalau kepala daerah yang mencuat saat ini, Mas Burhan, seperti Ganjar, Anies, dan juga Kang Emil, Anda melihat apakah mereka memiliki faktor-faktor tadi yang Anda sebutkan atau memang dibutuhkan lebih dari sekedar ini?
kedua dan ketiga jelas tidak. Ya. Faktor kedua adalah faktor partai politik. Faktor ketiga, faktor logistik. Nah, itu sepertinya para kepala daerah itu kan bukan dibutuhkan dari sisi itu. Yang dilihat dari para kepala daerah itu adalah faktor yang pertama, apakah punya kontribusi secara elektoral dalam memenangkan baik sebagai calon presiden atau wakil presiden. Nah, pada titik itu tentu akan dilihat kekuatan elektoralnya datang dari wilayah mana. Gripnya secara elektoral punya daya tarik di segmen demografi seperti apa. Misalnya orang seperti Pak Ganjar yang kekuatannya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau dipasangkan dengan Kang Emil mungkin sama-sama membutuhkan ya, karena Kang Emil kekuatannya terutama di Jawa Barat. Jadi sama-sama melengkapi. Cuma problemnya dua-duanya bukan dari partai politik. Memang Ganjar dari PDIP, tetapi remote control PDIP bukan di tangan Ganjar. Jadi ada banyak memang faktor yang akan sangat menentukan. Tetapi buat kepala daerah, karena kekuatan utamanya adalah di faktor kinerja dan faktor elektoral secara mau tidak mau, faktor itu yang akan dilihat di ujung ya. Entah sebagai capres, entah sebagai cawapres, dan kedekatan dengan partai politik, meskipun bukan orang yang punya veto player di partai, tentu akan sangat membantu ketika partai politik akhirnya menentukan siapa yang akan mereka usung dalam. Oke. Baik, jadi Kang Emil harus ada kendaraan politik atau paling tidak kedekatan dengan partai politik dan juga logistik yang tadi dinilai oleh Mas Burhan itu belum sepenuhnya dimiliki oleh kepala daerah ini. Bagaimana Anda akan merespons dua faktor itu? Itulah makanya saya bilang saya punya namanya politik tahu diri. Politik tahu diri ini saya harus mengukur kelebihan, kekurangan gitu ya. Karena gini Mbak, pemilu ini sejatinya bukan memilih orang pintar. Pemilu ini memilih orang disukai, kira-kira begitu. Ya, untuk disukai itu ya faktornya banyak. Bisa dari penampilan, bisa dari gaya, bisa dari pencitraan, bisa dari macam-macam. Syarat kan 3 di mata saya ya. 1 elektabilitas, 2 ada logistik yang memadai, 3 ada partai yang mengusung. Nah, saya hanya bisa mengendalikan yang pertama, yaitu elektoral, elektabilitas, sehingga komunikasi dengan partai supaya tadi pada saatnya saya membutuhkan untuk periode 2 gubernur kan komunikasi sudah baik. Kalaupun nanti naik ke atas juga saya kira itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah kuncinya ikhtiar kira-kira, berusaha dalam konteks itu, tapi mayoritas waktu saya akan saya habiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, karena masih 1 periode juga sebagai Gubernur Jawa Barat. Iya, saya baru mau bertanya soal itu Kang Emil, dan ini juga menyambung soal politik tahu diri karena PR dijabarkan tentu masih banyak. Apakah Anda siap untuk berbagi fokus dengan agenda pencapresan atau agenda putaran kedua, periode kedua Gubernur Jawa Barat? Apakah sudah siap membagi fokus dengan agenda-agenda politik? Ya, saya kira harus fokus pada apa yang ada ya. Saya tidak mau berandai-andai. Yang pasti itu kan di Jawa Barat, periode kedua itu lebih realistis, lebih terukur, kira-kira begitu. Tapi dalam proses itu tentulah memperkenalkan diri kemana-mana juga menjadi sebuah kebutuhan politik. Saya ini kan dari berbagai survei Mbak Silvia, baru dikenal 60%. Jadi masih ada ruang 40% untuk dikenali lah, kira-kira begitu. Dan dalam teori politik kan ada kenal suka. Nah, ruang untuk dikenalnya masih ada 40%. Disukanya sudah 80-an kalau tidak salah, atau lumayan. Jadi sambil saya membereskan Jawa Barat, tentu memberitakan, mensosialisasikan keberhasilan Jawa Barat kayak PON Papua misalkan ya Mbak, itu kan sebuah prestasi buat Jawa Barat, dan ya hal begitulah dikenal ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan ruang dikenalan yang masih hanya di level 60%. Oke, jadi semua agenda dijalankan saja ya, Kang Emil ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.